Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi waswabihi wa man tabi'ahum kepada para pemirsa pengajian online Ramadan Fikih Pernikahan Baul Misbah fi Bayah karya Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita malam ini akan membincang tentang rukun pernikahan yang sisanya, yaitu istri, suami, kemudian ini adalah bab terakhir sebelum akhir, yaitu insya Allah besok malam kita langsung hataman. Besok malam ini adalah bab sebelum terakhir. Ar-ruknu tsani, rukun kedua dari pernikahan, az-zaujatu, itu adalah mempelai putri atau calon istri. Wa yustaratu fiha arba'atu syurutin, disyaratkan ada 4. Syarat istri ini ada 4. Yang pertama, kaunuha halalan. Istri ini keberadaannya orang yang halal, artinya orang yang sedang tidak ihram. Fala yasihu nikahu muhrimatin, maka tidak sah nikahnya calon istri yang sedang ihram. Wa kaunuha muayyanatan, yang kedua syaratnya calon istri itu adalah muayyanatan, tertentu, terdefinisikan, jelas orangnya. Fala yasihu nikahu ihdail mar'ataini, maka tidak sah menikahi salah seorang dua perempuan tanpa menentukan salah satu di antara keduanya. Tidak boleh, tidak sah. Wa kaunuha khaliyatan min nikahin wa iddatin, keberadaan mempelai putri tidak sedang terjalin pernikahan, wa iddatin, dan tidak sedang menunggu masa penungguan dari suaminya yang semula. Nah, jadi perempuan calon istri ini tidak lain dan tidak sedang dalam masa menunggu. Falaisihu nikahu mangkuhatin au mu'tadatin. Dengan demikian, maka tidak sah nikahi perempuan yang sudah punya suami, sudah menikah, au mu'tadatin, atau perempuan yang dalam keadaan iddah min ghairihi, dari selain zauj, dari selain yang baru ini. Wa kaunuha unsa yakinan, keberadaan perempuan itu mempelai putri adalah unsa, jenis kelaminnya adalah perempuan, yakinan, dengan yakin. Falaisu nikahul unsa, maka tidak sah menikahi waria, menikahi orang yang tidak jelas keperempuanannya. Ar-ruknu tsalisu, rukun yang ketiga adalah az-zauju, mempelai putri. Wa yustaratu fihi khamsatu syurutin, ada 5 syarat tentang mempelai putra ini. Yang pertama, sama dengan mempelai putri, syaratnya adalah kaunu halalan, keberadaannya adalah halal, yaitu tidak sedang ihram, di Mekah sana. Fala yasihu nikah muhrimin, maka tidak sah menikahi laki-laki yang sedang ihram, walau biwakilihi, walaupun pernikahan itu akadnya itu diwakilkan oleh orang lain. Jadi misalnya si Zaid sedang ihram di Mekah sana, di Ka'bah sana, kemudian pernikahannya diwakili oleh orang lain, maka tetap tidak sah juga walaupun diwakili. Kenapa? Karena pernikahan orang yang ihram ini tidak sah, baik dia laki-laki maupun perempuan. Wa kaunuhu muhtaron, adanya si calon mempelai putra ini adalah muhtaron, yaitu kehendak sendiri. Fala yasiu nikahu mukrin, maka tidak sah nikahnya orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa tetapi bighairi hakin, dipaksanya tanpa alasan yang benar. Nah,
Kenapa? Alasan yang bisa dibenarkan untuk memaksa seorang pria ini menikah dengan perempuan. Apa itu? Yaitu di sini bihila fima laukana mukrahan bihakin. Berbeda dengan seandainya si laki-laki ini dipaksa bihakin tetapi dengan alasan yang benar. Kamalau ukriha ala nikahi man tolaqaha tolakan bainan biduni salasi. Gambarannya adalah dia seandainya dipaksa nikahi perempuan yang dia telah talak perempuan itu dengan talak bain tanpa talak 3, wahya madlumatun, dalam keadaan perempuan yang ditalak ini posisinya terzalimi. Terzalimi dalam apa? Fil qasmi, dalam giliran giliran hak istri. Jadi seumpama ini si laki-laki ini punya istri lebih dari 1. Ini dia ditalak dalam keadaan si suami ini masih punya kewajiban untuk menggilir, untuk menginap di rumah istri yang kedua ini. Ternyata sebelum giliran itu dipenuhi, ditalak. Nah, padahal si istri ini berhak untuk diinapi oleh suami. Maka suami ini bisa dipaksa. Nah, kemudian kalau dia dipaksa, dia mau, maka fa innahu yasihu, maka pemaksaan ini sah. Kenapa? Karena demi kepentingan perempuan yang dizalimi. Kenapa? Karena belum mendapatkan kewajiban pergiliran. Kemudian waqaunuhu muayyanan, keberadaan mempelai pria ini adalah muayyanan, definitif, jelas. Falayasihu nikahu ahadi rijlaini, maka tidak sah nikah menikahi salah satu dua laki-laki. Nah, tidak jelas. Kamalau qala al-waliyu, sebagaimana seandainya wali berkata begini, zawastu binti ahadakuma, zawastu, aku nikahkan binti putriku ahadakuma, kepada salah satu di antara kalian berdua. Nawal waliyu muayyanan minhuma aula, baik wali ini ketika mengatakan menikahkan kepada salah seorang dua itu, baik dia meniatkan pada salah satunya secara tertentu atau dia tidak meniatkan. Nah, ini tidak sah. Tidak sah kenapa? Karena ghairu muayyan, tidak tertentu. Tidak tertentu. Jadi harus fokus satu orang. Wa qaun hal bihilil mar'ati, mempelai pria ini aliman, posisinya mengetahui bihilil mar'ati, posisi halalnya calon istri, wasmiha, dan mengetahui namanya mar'ah, namanya istrinya ini, calon istrinya, wanasabiha, dan mengetahui garis keturunan mar'ah ini, anaknya siapa, begitu. Wa iniha, dan mengetahui keadaannya si mar'ah, si calon istri, misalnya rumahnya di mana. Fala yasihu nikahu jahilin bisya'in min dzalika, maka tidak sah nikah suami yang tidak mengetahui apa-apa min dzalika, dari hal yang tadi itu, yaitu tidak tahu namanya, tidak tahu nasabnya. Walaupun wa in danikaiha annaha tahilulahu, walaupun setelah pernikahan ternyata terbukti bahwa sebenarnya perempuan itu halal baginya. Jadi kalau seorang laki-laki itu mau menikah dengan perempuan, maka perempuan ini harus dipastikan adalah perempuan yang halal. Ya, tidak mahram, diketahui namanya, nasabnya, dan seterusnya tadi itu, maka nggak boleh tidak jelas itu nggak boleh, harus jelas. Nah, kalau pernikahan berangkat dari ketidakjelasan, walaupun akhirnya nanti jelas ternyata dia itu halal, ya tidak sah. Kenapa? Karena dimulai dari kekaburan. Nah, ketika ternyata itu halal, itu ya kebetulan saja. Iya kalau betul-betul halal, kalau enggak ternyata mahramnya. Nah, itu jadi berabe. Karena itulah tidak boleh falesiu nikahu jahilin bisya'in min dzalika. Tidak boleh nikahnya laki-laki jahil, tidak tahu apa-apa dari
spesifik tentang perempuan itu. Kana nakah imra'atan la yadri annaha mu'taddatan aw khaliyatan minal iddah. Nah, ini gambarannya adalah si laki-laki ini menikahi perempuan. Nah, dia ini tidak tahu perempuan ini apakah dalam keadaan masih iddahnya dari suami orang lain, ya. Boleh tiba-tiba ketemu perempuan kemudian ditari rabi, kamu menikah dengan saya ya. Nah, nggak jelas, nggak tahu apa-apa, asal usul posisinya dia itu adalah sendiri, janda atau nggak tahu sama sekali. Au khaliyatin anil iddah, atau sudah di iddah, nggak tahu dia itu posisinya sedang iddah atau sudah lepas dari iddah. Nah, nggak boleh begini nih. Au annaha uhtuhu au ghairuha, atau bahkan dia ini jangan-jangan saudari perempuannya karena lama nggak ketemu. Nah, jangan-jangan saudarinya atau selain saudarinya, min maharimihi, dari perempuan-perempuan mempelai pria. Nah, apakah dia itu mahramnya, au ajnabiyah, atau dia itu ajnabiyah, yaitu orang lain. Suma bana'annaha khaliyah, naha ajnabiyah. Suma bana'annaha khaliyatun, kemudian ternyata menjadi jelas bahwa sesungguhnya si perempuan ini adalah terbebas dari iddah, wa annaha ajnabiyah, dan dia boleh. Harus jelas. Walaupun kemudian ternyata pernikahan diketahui bahwa si perempuan ini adalah ajnabiyah, orang lain, bukan mahram, atau dia itu tidak terkena iddah dari suaminya, ini perkara ini harus diperjelas dulu. Kalau nggak jelas maka tidak sah. Jadi inilah pentingnya menikah itu tidak semacam membeli kucing dalam karung. Wa kaunuhu dzakaron yakinan, keberadaan suami itu adalah laki-laki, yakinan dengan pasti, yakin. Falaysihu nikahul hunsa, maka tidak sah menikahi orang yang diragukan kepriaannya. Wandu atau waria dan seterusnya, banci. Kemudian rukun yang keempat, ar-ruknur rabi'u al-waliyu. Rukun keempat adalah al-wali, wali. Wa yustartu fihi tis'atu syurutin, disyaratkan adanya 9 syarat untuk wali ini sehingga sah menjadi wali. Yang pertama, al-walu al-ikhtiyaru. Wali ini adalah pilihan sendiri, nggak boleh dipaksa. Falaysiu an-nikahu min waliyin mukrahin, maka tidak sah pernikahan dari wali yang dipaksa, tidak sah. Wasani al-bulugu, yang kedua adalah baligh. Tak boleh anak kecil. Fala wilayata li sobyin bil ijma'i, maka tidak sah perwalian atas yang ditangani oleh wali yang masih kecil bil ijma'i, dengan konsensus atau kesepakatan para ulama. Wasali soal aklu, yang ketiga adalah wali itu mempunyai akal yang sehat, ajnunin, maka tidak sah perwalian dari orang yang gila. Adbaqo jununuhu bil ijma'i, orang gila yang gangguan jiwa yang terus menerus dalam gangguan jiwa itu, bil ijma'i, menurut konsensus atau kesepakatan para ulama. Mengapa tidak boleh orang gila wali? Karena li'adami tamyizihi, karena orang gila itu tidak punya kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bagaimana kalau gangguan jiwanya itu terputus-putus? Fa in taqatta'a junun, jika kegilaannya, kekurang stabilan jiwanya itu terputus-putus, kadang gila, kadang enggak, fakadzalika, maka demikian juga, yaitu tidak sah. Ala roji, menurut pendapat lebih kuat, yang rojih, yang kuat, yang unggul. Taghliban li zamanil jununi, karena yang dimenangkan adalah adanya kegilaan. Jadi ketika wali ini mempunyai karakter gila, walaupun tidak sepenuhnya, kadang gila, kadang enggak, karena yang ditekankan ini adalah dia ini gila, maka menurut pendapat yang kuat ini tidak sah perwalian dari orang yang kadang-kadang gila, kadang-kadang tidak.
Kemudian fayuzawisu al-abadu fi zamani jununil aqrabi. Fayuzawisu, maka kondisi kegilaan dari wali ini, maka pada masa kegilaan wali yang akrab, wali yang dekat, misalnya ayah, itu yang berhak menikahkan bukan si akrab, bukan si ayah misalnya, tetapi adalah fayuzawisu al-abadu, yaitu wali yang lebih jauh. Ya, lebih jauh dari ayah adalah kakek. Nanti ada terusan-terusannya. Nah, duna ifaqadihi, ini posisinya adalah dengan catatan bahwa wali akrab ini ini belum waras. Tetapi kalau sudah waras berarti kewaliannya adalah untuk wali yang akrab, bukan wali yang abad. Warabi'u al-huriyatu, yang keempat adalah al-huriyatu sifat merdeka. Fala wilayata li raqiqin bil ijma'i. Karena itulah tidak ada sah perwalian bagi budak menurut konsensus para ulama. Wal khamisu adzukuratu, yang kelima adalah laki-laki. Fala wilayata limra'atin, maka tidak ada perwalian bagi perempuan. Fala nikahan, karena itulah perempuan itu tidak bisa mengakati pernikahan. Tidak bisa mengakati pernikahan, tidak bisa terlibat dalam pernikahan, ijaban kana au qabulan, baik dalam akad ijab, yaitu dari yang memasrahkan mujib, au qabulan, atau dari pihak yang menerima, yaitu pihak mempelai pria. Jadi tidak bisa perempuan itu menjadi wali, tidak bisa menjadi wakilnya, juga tidak bisa. La li nafsiha, juga tidak bisa mengakatkan dirinya sendiri, wala li ghairiha, dan tidak bisa juga mengakatkan orang lain. Tidak bisa jadi wali, nggak bisa menjadi wali. Asadisu al-adalatu, yang keenam adalah sifat adil. Fala wilayata li fasikin ghairil imamil a'dhami, maka tidak ada perwalian bagi orang yang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Ghairil imamil a'dham, selain imam tertinggi. Jadi kalau imam a'dham, seterusnya sampai ke bawah, yaitu para pejabat struktural, para hakim yang di KUA itu misalnya seandainya fasik, maka tidak apa-apa mereka menjadi wali hakim. Nah, tidak apa-apa, karena ini jabatan. Li'anal fisqa naqsun, karena kefasikan itu adalah sebuah kekurangan. Yaqdau fi syahadati, yang bisa merupakan cacat, ya, cacat dalam persaksian. Nah, fayamna'u al-wilayata kariki, maka kefasikan itu mencegah dari perwalian, sebagaimana perbudakan ini juga tidak sah menjadi wali. Hadza huwal madhabu, inilah madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang menarik, wahtara aktsaru mutaakhiril ashabi annal fasiqa yali. Sementara itu kebanyakan atau mayoritas generasi ulama mutakhirin, generasi ulama periode-periode akhir dari kalangan madhab Syafi'i itu memilih annal fasiqa yali, sesungguhnya orang fasik itu sah menjadi wali. Nah, ini pendapat dari kebanyakan ulama yang lebih belakangan. Ya mungkin karena memang menemukan orang adil itu susah, apalagi zaman semakin akhir. Karena itulah udah nggak apa-apalah walinya agak fasik-fasik sedikit. Nah, Nawawi kabni sholahi wasubki ma'afta bihi al-Ghazali min baqail wilayati lil fasiqi. Dan memilih Imam An-Nawawi sebagaimana Ibnu Shalah dan Imam As-Subki memilih apa yang difatwakan oleh Imam Ghazali, yaitu apa? Min baqail wilayati lil fasiqi, yaitu kewalian ini masih ada, masih bisa bagi orang yang fasik. Hai sultan takila li hakimin fasikin, daripada berpindah kepada hakim yang fasik.
Jadi daripada berpindah kepada hakim yang fasik, mendingan wali nasab yang wasabiu al-islamu. Yang ketujuh adalah Islam. Fala wilayata li kafirin ala muslimatin. Maka tidak ada perwalian bagi wali yang kafir, yang non-muslim, kepada mempelai putri yang muslimah, yang Islam. Jadi wali kafir tidak diwali bagi perempuan yang muslimah. Nah, bagaimana kalau nggak ada walinya? Ya kembali kepada wali hakim. Nah, nggak ada walinya. Wayali al-kafirata, wayali al-kafirata. Tetapi wali kafir non-muslim ini sah menjadi wali bagi mempelai putri yang non-muslim, yang kafir. Nah, misalnya nih, si Zaid ini menikah dengan orang non-muslim, baik Nasrani maupun Yahudi. Nah, kemudian ini kan non-muslim. Memang ada pendapat diperbolehkan. Nah, sebagaimana pemahaman di Al-Quran. Jadi walinya kan boleh jadi orang tuanya kan juga non-muslim. Nah, orang tuanya non-muslim ini jadi wali itu sah mewali anak gadisnya yang juga non-muslim. Tetapi kalau mempelai putri itu muslimah, maka tidak sah diwalii oleh wali yang non-muslim. Yang sah itu adalah ketika mempelai perempuan itu non-muslim diwali oleh wali yang non-muslim. Liqauli azza wa jalla, karena firman-Nya Allah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang kafir ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian di antara mereka adalah menjadi wali, menjadi pelindung bagi yang lain. Jadi ini sesama non-muslim jadi wali. Wathaminu alla yakuna muhtalon nadari biharamin au khablin. Yang ketujuh adalah keberadaan wali itu bukanlah orang yang terkategori cacat penalarannya, yang kurang normal caranya berpikir. Kenapa kurang normal caranya berpikir? Biharamin, sebab sudah sangat tua, yaitu pikun, au khablin, atau karena lambat cara berpikirnya. Fala wilayata liman ihtalla nadruhu bikhablin asliin. Maka tidak sah perwalian orang yang analisisnya ini kurang prima. Sebab khablin, sebab adanya keterlambatan cara berpikir asliin yang memang asalnya begitu. Jadi semacam kalau maksimalnya itu idiot, IQ jongkok, itu kalau ditotokkan ya. Kalau yang sedang ya pokoknya lambat berpikir. Nah, kira-kira begitu. Lambat berpikir. Atau kurang normal cara berpikirnya itu karena ada faktor yang baru. Mungkin karena kecelakaan, mungkin karena salah minum obat. Nah, seperti itu. Au maradin, atau cacat analisisnya itu karena suatu sakit tertentu. Au kibarin, atau karena sudah tua. Li azzihi anil basi an ahul azwas. Kenapa perwalian orang yang cacat analisis, yang kurang prima penalarannya ini tidak boleh, tidak sah? Karena mereka ini tidak mampu anil basi, meneliti an ahul azwazi, tentang keadaan persuami istrian. Jadi tidak tahu ini. Kenapa? Karena pikirannya sudah tidak normal. Wa ma'rifatil kuf'i minhum, dan juga tidak mengetahui tentang apakah sekufu apa enggak, mempelai putri ini sekufu apa enggak dengan yang pihak putra. Tidak tahu dia karena belum daya analisisnya tidak normal. Wa fi ma'nahu man syaghalahu al-isqamu an dzalik. Semakna dengan ini adalah orang yang disibukkan dengan sakit, dengan penyakit, sehingga dia tidak mampu mengkaji, meneliti tentang hal perihwal persuami istrian dan hal perihwal tentang kufu atau tidak. Watasi'u, yang ke-9, alayakuna mahjuran alaihi bisafahin.
Yang kesembilan, hendaknya si wali ini bukanlah orang yang terhalangi bisafain sebab kesembronoan dia, kebodohan atau kesembronoan dia. Nah, lihat, fala yali mahjurun alai bisafahin bi an balagha ghairu rasyidin. Karena itu tidak sah perwaliannya orang yang terhalangi bisafain sebab kesembronoan atau kebodohannya. Bian balagha ghairu rasyidin, dengan gambaran walaupun dia ini sudah balik tetapi dia ini tidak pinter. Jadi tidak pinter, tidak bisa memilah-milah. Nah, au baddara ba'da rusdihi tsumma hujira alaihi, atau gambaran lainnya adalah yang disebut mahjur alaih, orang yang terhalang itu adalah au baddara, atau dia ini menghambur-hamburkan harta benda ba'da rusdihi, setelah usia cendekiannya dia, setelah dia ini sudah balik, sudah pernah menemui masa-masa kepandaiannya dia. Jadi dia ini sudah balik, sudah pandai memilah yang mana yang patut dan yang tidak. Ternyata setelah masa itu terlewati, dia ini ternyata tidak bisa mengelola harta bendanya, suka menghambur-hamburkan uang. Jadi dia ini tidak bisa mengelola keuangan, sembrono. Nah, makanya namanya mahjur alaih, sembrono, terhalangi. Summa hujra alaihi, kemudian dia ini terhalangi. Jadi normal awalnya, kemudian ternyata dia punya perilaku yaitu suka boros, maka dengan ini menurut pendapat yang pertama ini tidak sah menjadi wali. Li'annahu linaksihi la yali amro nafsihi falayali amro ghairihi. Dihalangi menjadi wali karena dia ini kurang. Karena dia itu kurang. Apa kekurangannya? Dia ini tidak bisa menguasai perkara dirinya. Jadi dia ini tidak bisa menguasai perkara dirinya. Lah, apalagi menguasai perkara orang lain. Nah, falayali amro ghairihi, maka dia tidak bisa menguasai perkara orang lain. Nah, seperti itu. Jadi urusan diri sendiri aja nggak beres, apalagi urusan orang lain. Nah, ini menurut pendapat yang ini. Tetapi ada juga pendapat lain, wakila innahu yali likamali nadharihi fin nikah. Ada pendapat sebuah kil, sesungguhnya orang yang mahjur alaih itu masih bisa jadi wali, sah menjadi wali. Kenapa? Karena dia ini kalau dalam hal pernikahan dia itu masih dianggap kamalun nadhar, masih dianggap analisisnya masih sempurna. Nah, ini mahjur alaih. Kenapa begitu? Wa inna ma hujra alaihi lihifdzi malihi. Dia ini dilarang, dibatasi aksesnya itu adalah untuk menjaga hartanya. Jadi karena dia itu orangnya mubadiran, suka memboroskan harta benda, maka dia ini dimahjur alaih, dia dihalangi akses ekonomi itu karena untuk menjaga hartanya, supaya dia tidak boros. Tetapi di luar perkara keuangan, dia ini nggak apa-apa. Masalah pernikahan dia dianggap kamalun nadhar, sempurna analisisnya. Jadi mahjur alaih itu belum tentu muhtal nadhar, beda-beda. Kalau muhtal nadhar yang lebih atas tadi itu adalah analisisnya itu sudah cacat secara keseluruhan. Nah, kalau yang mahjur alaih ini adalah orang yang boros, orang yang boros atau orang yang belum bisa memilah-milah. Ini terutama hubungannya dengan akses pendayagunaan harta benda. Karena memang ada juga orang yang tidak terlatih mendayagunakan harta benda, ketika dia diberi amanah untuk menyalurkan harta benda, dia tidak terampil. Aruknul khamisu asyahidani. Rukun adalah dua saksi. Wa yusartu fihi ma tis'atu syurutin. Disyaratkan di dalam dua saksi ini ada 9 syarat. Al-awalu al-islamu. Yang pertama adalah Islam. Falayuhu an-nikahu bihadratika
kafiraini au muslimin. Bihadrati kafiraini au muslimin wa kafirin. Maka tidak sah pernikahan di hadapan saksi dua non-muslim. Jadi dua saksi non-muslim itu tidak cukup. Nah, atau juga tidak cukup muslim satu, saksinya satu muslim, satu saksi yang lain non-muslim. Maka tidak cukup. Yang cukup adalah sama-sama dua saksi ini adalah sama-sama muslim. Sawaun kanat al-mankuhatu muslimatan au dhimiyatan. Sama juga keadaannya apakah mempelai putri yang dinikahi itu adalah muslimah, seorang muslim, au dhimiyatan atau non-muslim dari kalangan dhimmi, yaitu yang damai. Nah, idil kafiru laisa ahlan li syahadah, karena orang non-muslim itu bukanlah dianggap ahli untuk persaksian. Jadi persaksiannya itu tidak dianggap, karena dianggap tidak ahli. Atsani al-bulugu, yang kedua adalah al-bulugu, yaitu baligh. Nah, ini sudah jelas kalau baligh, jadi anak kecil tidak bisa jadi saksi. Asali soal aklu. Yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat ar-rabi'u al-huriyatu, merdeka bukan budak. Falayan akidu an-nikahu bihuduri sibyani wal mujanina. Maka tidak sah pernikahan di hadapan saksi anak-anak kecil, wal mujanin dan orang-orang yang gila, wal abidi dan hamba sahaya, kinan au mudabbaron au mukataban. Baik hamba itu karena hamba mudabbar atau mudabbar. Jadi dibebaskan setelah dia ini si tuan ini yang punya budak ini meninggal. Adapun mukatab adalah budak yang dijanjikan kemerdekaannya tetapi dengan membayar cicilan. Jadi misalnya begini, kalau kamu bisa membayar mengganti supaya kamu bebas seharga segini maka kamu merdeka. Nah, ini sekarang tidak ada budak. Al-khamisu adzukuratu. Yang kelima adalah laki-laki. Fala yan akidu an-nikahu bihudurin nisa'i. Maka tidak sah pernikahan di hadapan para perempuan. Wala bihuduri rajulin. Dan tidak sah persaksian di hadapan satu laki-laki wa imra'ataini dan dua perempuan. Jadi saksinya harus sama-sama laki-laki. Dua laki-laki, enggak boleh semua perempuan, enggak boleh satu laki-laki dan dua saksi perempuan, enggak boleh. Wala bihuduri hunsayni, dan tidak dengan saksi yang dari orang banci dua-duanya. Naam, in bana dzakaraini shahal aktu. Tetapi betul memang tadi itu tidak sah dengan kehadiran dua orang yang banci. Tetapi jika ternyata dua yang dianggap banci ini ternyata jelas dia itu adalah laki-laki, maka shahal aktu, maka sah akadnya. As-sadisu al-adalatu, yang keenam adalah sifat adil. Falayan akidu bihuduri fasiqaini au huduri adlin wa fasikin. Maka tidak sah pernikahan dengan hadirnya dua orang fasik. Dua orang yang fasik maka tidak cukup. Au huduri adlin wa fasikin, atau kehadiran satu orang saksi yang adil wa fasikin dan satu, maka tidak cukup, tidak sah. As-sabiu as-sam'u, yang ketujuh adalah mendengar. Falayan akidu bihuduril asamaini wala sami'in wa asamma. Maka tidak sah pernikahan itu dengan disaksikan oleh dua orang yang budek, yang tuli. Jadi dua orang saksi tuli enggak sah. Tidak sah. Wala sami'in wa asam. Ada satu saksi itu sami, bisa mendengar, satu saksi ini tuli, maka tidak sah juga. Harus sama-sama sami, sama-sama bisa mendengar. Wal muradu bil asammi man la yasma'u aslan. Yang dimaksud dengan asam yaitu man la yasma'u aslan, yaitu orang yang tidak bisa mendengarkan sama sekali. As-saminu al-basaru. Yang kedelapan adalah bisa melihat. Li'anal aqwala la tasbutu illa bil musyahadati was-sima'i. Karena sesungguhnya perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan itu tidak kokoh kecuali dengan persaksian, saling melihat, wasima'i dan pendengaran. Falayan akiduril a'maini
maka tidak sah pernikahan dengan persaksian dua orang saksi yang buta, nggak sah. Wala basir wa a'ma, dan tidak juga sah wala basirin, tidak sah saksi yang satunya bisa melihat, ini buta, maka tidak, harus sama-sama basir, sama-sama bisa melihat. Fi ashahil wajah ini menurut pendapat yang lebih sahih dari pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, tetapi ada wajah pendapat, ada versi pendapat lain, wal wajhu ats-tsani, versi pendapat yang kedua, yaitu nikahnya yang disaksikan oleh orang buta. Jadi saksi yang buta itu menurut pendapat yang kedua ini sah, walaupun yang lebih sahih adalah tidak sah, tetapi ada pendapat kedua sah pernikahan yang disahkan oleh saksi yang buta. Kenapa disahkan oleh pendapat kedua ini? Li'annahu ahlun li syahada fil jumlah. Karena orang buta itu masih kategori punya kemampuan untuk bersaksi secara global. Jadi orang buta itu dianggap oleh pendapat kedua ini masih ahli, masih mampu jadi saksi secara globalnya. Kemudian yang ke-9, atasiu anutku. Yang ke-9 syaratnya saksi adalah bisa berkata-kata, bisa komunikasi. Falayan akidu an-nikahu bihuduri ahrosaini, maka tidak sah pernikahan dengan disaksikan yang bisu. Wa yusartu fiha ziyadatan ala ma marra adamu hajri safahin wa ma'rifatil ta'qidaini. Jadi tidak sah nikah ini kalau disaksikan oleh dua saksi yang bisu, yang tidak bisa ngomong, atau salah satunya ngomong, satunya nggak bisa. Nah, harus sama-sama tidak bisu, sama-sama bisa ngomong. Kemudian disyaratkan juga sebagai tambahan alama marro atas apa yang sudah terlewat, adamu hajri safahin, yaitu dia ini bukanlah bagian orang yang terhalangi karena kebodohannya. Kemudian tambahnya lagi wa ma'rifati lisanil muta'aqidaini, dan saksi ini harus mengetahui bahasa yang digunakan oleh dua orang yang sedang akad, yaitu mujib, orang yang mengijabi, kemudian orang yang menerima, yaitu dari mempelai pria yang qabul. Jadi harus mengetahui bahasanya. Bahasa ijab qabul itu tahu, maksudnya itu tahu. Nah, falayan akidu biman la ya'rifu lisanahuma, maka pernikahan itu tidak sah atas orang yang tidak mengetahui bahasa muta'aqidaini. Jadi saksi ini saksi yang tidak mengetahui bahasa orang yang dua akad ini tidak sah kalau si saksi ini tidak bisa menguasai bahasa dari dua orang yang berakad ini. Wa fi hasyatil Bujairami ala sarhil manhaj, di dalam keterangan Hasyiah al-Bujairimi ala sarahnya kitab manhaj, wa yusartu fin iqadin nikahi alal mar'ati al muntaqabati ayyara hasyahidaini qablal aqdi. Disyaratkan agar sah nikahnya atas perempuan yang bercadar, itu disyaratkan sah itu dua saksi ini melihat perempuan yang bercadar, yaitu mempelai putri ini, sebelum akad pernikahan. Jadi sebelum akad pernikahan, nggak apa-apa ketika akad pernikahan si perempuan ini bercadar, tetapi sebelum akad wajahnya harus diperlihatkan dahulu menurut pendapat yang ini. Falau uqida 'alaiha wa ya muntaqibatun wa lam ya'rifha asyaidani lam yasiha. Menurut pendapat ini, kalau terjadi akad pernikahan atas perempuan yang bercadar ini, sementara dia ini sedang dalam keadaan bercadar, walam ya'rifha asyaidani, sementara dua saksi ini tidak mengetahui keberadaan mempelai putri ini, lam yasiha, maka pernikahannya dianggap tidak sah menurut pendapat ini. Kenapa begitu? Li'anna istima as-syahidi al-aqda kastima il-hakimi asy-syahadata. Karena pendengaran
atau pengetahuan saksi atas suatu akad itu sebagaimana pengetahuan atau pendengarannya hakim terhadap persaksian. Sehingga kalau tidak tahu ya tidak sah. Nah, ini menurut pendapat ini. Tetapi kemudian dikomentari oleh Imam Zarkasi, qala Az-Zarkasi mahaluhu idza kanat majhulatan. Persyaratan ya, persyaratan agar dua saksi ini melihat perempuan tadi itu sebelum akad itu dengan syarat memang perempuan tadi itu memang si saksi ini belum kenal. Nah, kalau udah kenal, walaupun tidak usah dilihat sebelum akad, walaupun ketika akad bercadar, wa ila le orang ngono iku, wa ila jika tidak idza kanat majhulatan fayasihu maka sah akad itu. Jadi ini qayyidnya, batasannya adalah, aturannya adalah majhulah atau enggak. Jadi kalau sebelumnya itu si saksi ini sudah tahu kenal dengan mempelai putri, nggak usah dilihat sebelum akad. Nah, jadi nggak usah dilihat. Nah, wah saya ingin melihat wajahnya. Kalau udah kenal nggak usah. Kalau belum kenal baru itu punya hak untuk melihat, memastikan. Karena apa? Karena dia ini jadi saksi. Saksi ini kan juga penting. Saksi bukan hanya pelengkap, tetapi salah satu bagian dari rukun pernikahan. Nah, wahia mas'alatun nafisah, ini masalah ini adalah masalah yang unik, yang indah. Kenapa dikatakan begitu? Wal qudatul an la ya'lamuna biha. Karena para hakim zaman sekarang ini tidak mengetahui masalah ini. Nah, karena tidak mengetahui, makanya ada praktek yang di bawah ini. Fa innahum yuzawizuna al-muntakibata al-hadirata min ghairi ma'rifati syuhudi iktifan biduhira wa ihbariha. Karena itulah, karena mereka tidak tahu, para hakim itu, mereka itu menikahkan perempuan bercadar tanpa pengetahuan dari para saksi. Jadi para saksi ini posisinya tidak tahu menahu tentang mempelai perempuan. Kenapa? Iktifaan bihuduriha, karena para saksi ini, para qadhi ini merasa cukup, sudahlah kan si mempelai putri sudah hadir. Wah, ibarat udahlah sudah ada kabar bahwa ada pernikahan ini. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya wa ibaratu mimra Muhammad Romli, pernyataan dari Syekh Muhammad Romli fi syahadat qala jam'un. Imam Romli mengutip pendapat sekelompok ulama, layan akidu nikahu muntaqabatin illa in arafaha asyaidani isman wa nasaban au suratan. Nikahnya orang perempuan yang bercadar itu tidak sah kecuali kalau dua saksi ini sudah mengetahui nama dari putri ini, mengetahui nasabnya. Jadi siapa bin siapa, binti siapa, au suratan, atau mengetahui si mempelai putri. Intaha, berakhir. Nah, kemudian yang terakhir, waqala Ibnu Hajar waqaf lam, berkata Ibnu Hajar dan Imam Asy-Syihab Al-Qalyubi fi hasyati, dalam kitab hasyah beliau Al Jalal Al Mahali, la yusaratu ru'yatul majhulah. Ini malah unik, ini pendapat Ibnu Hajar dan pendapat Imam Qalyubi. Wa la yusaratu ru'yatul majhulah, tidak ada keharusan, tidak ada persyaratan untuk melihat perempuan yang tidak jelas identitasnya, mempelai putri yang tidak jelas identitasnya. Terus bagaimana? Bal takfi asyadatu ala jarayanil aqdi bainaha wa baina zauzi. Bahkan sebenarnya cukup itu menurut apa yang berlaku dalam akad di antara perempuan itu dan di antara mempelai putra. Nah, ini pendapat unik dari Ibnu Hajar yang mempermudahkan, walaupun saksi tidak tahu menahu tentang perempuan itu, posisinya yang menjadi tidak jelas, tidak tahu namanya, tidak tahu wajahnya, maka tidak apa-apa, kata beliau. Demikian paparan dari pengajian Fikih Ramadan kitab pernikahan ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.